Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, para ustadz, para bapak dan para ibu yang berbahagia. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah biasanya hujan, tidak hujan, kita sehat walafiat, kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas tahunan, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tanpa kecuali nanti termasuk yang digiring oleh Kanjeng Nabi di dalam naungannya dan mendapat syafaat udma di yaumil qiyamah. Amin. Para jamaah yang saya muliakan, 1 bulan penuh kita ditempa nahan makan, nahan minum, dan menahan segala hal yang membatalkan puasa. Untuk apa semua itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini agar kita semua mendapat predikat yang istimewa, yaitu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ada sebuah pertanyaan menarik. Apakah selama kita sebulan kita puasa, sholat raweh, sholat dan lain-lain semuanya, apakah itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah kita jangan lagi terjebak oleh diterima atau tidak diterima ibadah kita. Tapi mindset kita harus kita rubah. Apa itu? Kita ditakdirkan bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh, bisa melaksanakan rutinitas sholat yang setiap hari, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sudah cukup sampai di situ aja. Logikanya begini,
Misalnya mohon maaf, ada Pak Lugina ngundang Om Ayut misalnya. Om Ayut, kamu datang nanti ke rumah saya, ongkos dikasih, kendaraan dikasih, uang dikasih, tempat duduk disediakan, dijemput, diiring, kemudian sampai rumah Pak Lugina bilang gini, Om Ayut, udah, kamu kesini nggak ada gunanya. Masuk akal nggak kira-kira begitu? Nah, kita ditakdirkan bisa puasa, bisa sholat itu seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa ini nggak ada. Kadang-kadang kita yang sudah puasa, sudah sholat belum tentu diterima. Mindset yang betulnya harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena di kubu sebelah itu mereka selalu bilang, orang tua meninggal, bapak ibu meninggal, kakek meninggal, selalu bilang begini, mereka sudah tenang bersama Bapak di surga. Kemudian bagaimana mungkin kita yang sudah capek-capek puasa, sudah sholat terus punya pikiran, ini kalau nggak diterima nanti nggak ada gunanya. Itu pikiran itu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ada satu hal lagi begini. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa mungkin itu pasti diampuni? Ini yang biasa ngaji pasti sudah pernah mendengar ini. Ada dikisahkan seorang wali yang luar biasa. Kemudian dia khusyuk berdoa begini. Wali itu orang istimewa. Dia berdoa begini, ya Tuhan, karuniakanlah kepadaku agar aku tidak pernah melakukan dosa. Sepintas doa ini luar biasa bukan? Tapi apa jawaban Tuhan? Kalau kalian tidak pernah melakukan dosa, terus sifat ampunan saya itu mau dikasihin siapa? Itu kata Tuhan gitu. Jadi kita ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Itu kita sudah dibekali. Kalau orang Muslim gampang, tinggal istighfar, tinggal minta ampun. Tidak seperti zaman dulu Nabi Musa. Zaman umat Nabi Musa kalau tobat harus membunuh diri, harus bunuh diri. Kita kan enggak, alhamdulillah umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Jadi kalau melakukan dosa tinggal istighfar, minta ampun. Kemudian bagaimana kalau dosanya sama orang lain? Ya tinggal minta maaf. Minta maaf apa yang pernah kita lakukan. Cuman begini, ada etika bertaubat istilahnya. Kita bertobat yang keren. Yang keren itu yang gentle. Yang gentle itu bagaimana? Harus impas. Impasnya bagaimana? Contoh misalnya zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar itu waktu sebelum Muslim, orang Muslim takut sama Sayyidina Umar. Takut dikejar-kejar. Nah, Sayyidina Umar itu orang luar biasa. Saking luar biasanya, jagoan lah. Kalau orang Betawi bilangnya jagoan. Kalau berantem nggak pernah kalah. Suatu ketika dilihat Nabi, wah ini kalau yang masuk Islam model begini, kira-kira orang Muslim kuat. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, kebalikannya orang-orang kafir itu yang didatengin semua. Kalian macam-macam sama orang Muslim, sama Nabi Muhammad, wah, boom, impas. Atau misalnya ada kisah terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Yaitu Wahsy, seorang budak yang disewa untuk. Jadi Sayyidina Hamzah itu meninggal tidak dalam pertempuran tatap muka. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu dilimpe itu. Ditombak dari belakang atau di samping tanpa pengetahuan. Namanya Wahsy. Hamzah, Sayyidina Hamzah gugur. Kemudian
karena kemudian di masa depan, di masa yang akan datang, ndelalah wasi dikaruaniai tobat. Begitu tobat, apa yang dilakukan? Karena dulu pernah membunuh paman Nabi, maka waktu dia tobat, dia membunuh Musailamah Al-Kadzab. Siapa itu? Adalah musuh besar Islam. Jadi waktu kafir membunuh pemuka Islam, begitu Muslim dia membunuh pegede-pegedenya orang non-Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir begini, ini rahasia. Ini rahasia. Rahasianya apa? Bagaimana kalau kita ini nggak sengaja tiba-tiba ghibah? Ghibah itu bahasa Jawanya apa, Pak De? Ghibah itu ngerasani. Ngerasani itu apa? Ngerasani itu kalau kata Taisirul Khalaq adalah zikru akhika bima yakrahu walau fi wajhi, adalah menyebutkan sesuatu tentang temanmu, andaikan temanmu itu tahu mendengar maka dia tidak suka. Dan itu benar. Misalnya Om Baikuni ngomongin Santoso. Santoso itu ternyata tukang maling. Santoso memang tukang maling. Tukang maling beneran. Om Baikuni ngomong gitu, diomongin ngalor ngidul, Santoso tukang maling. Tapi Santoso memang maling. Itu namanya ghibah. Ghibah dosa apa enggak? Dosa. Kalau Santoso ternyata bukan maling, diomongin dia maling, bukan ghibah, tapi itu adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini dulu waktu zaman di pesantren itu dapat ijazah begini. Bagaimana kalau kita tiba-tiba nggak sengaja ngerasani temennya, ngomongin temennya? Maka kalian kirimi Fatihah yang ikhlas. Kalau nanti di akhirat dia nuntut, nanti kan ada pengadilan itu. Om Bagenu, kata Santoso. Dulu lu pernah ngomongin gua di sini nih. Begitu dia nuntut, nanti dikasih pahala Fatihah itu. Ya, ini bukan berarti nanti kita ini melegalkan ghibah, bukan ya. Kalau kita terpaksa kepleset, namanya orang kadang ngobrol saking asiknya, tiba-tiba ngomongin temennya. Kirimi Fatihah yang ikhlas. Maka seandainya nanti di akhirat dia nuntut, kasih pahala Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala sayyidina Akbar, Allahu 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 Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar irghaman jahada fihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khairat wastanibul minas sayyi'at. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati muhasabihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
wal tabi'in wal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man fadaladdin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan warban ghafura. Allahumma irfa' 'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.